Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga dalam lindungan Allah, dimurahkan rezeki, dimurahkan juga segala aktivitas positifnya. Jadi ada situasi pemain Belanda nih yang ingin gue bahas secara khusus di channel ini. Di channel ini, di video ini. Pemain yang sebenarnya juga sudah pernah gue bahas di beberapa video sebelumnya. Pemain yang gue prediksi ini akan menjadi pemain yang bisa jadi pemain luar biasa, menjadi pemain pilar, dan bukan tidak mungkin akan menjadi kapten. Nah, pemain yang akhirnya dipanggil lagi ke tim nasional Belanda. Bagi Sobat Football United yang juga penggemar tim nasional Belanda, pastinya juga tahu ya, ini adalah Matthijs de Ligt. Pemain Belanda di Manchester United saat ini tentu saja bukan hanya Matthijs de Ligt, ada Joshua Zirkzee, tapi dengan situasi saat ini Joshua Zirkzee di drop oleh Ronald Koeman dari tim nasional Belanda. Dan pemanggilan de Ligt ini menurut gue sangat beralasan, karena Matthijs de Ligt menjadi pemain pilar menurut gue, kalau tidak menjadi pemain paling penting di lini belakang Manchester United saat ini. Yes, ada Leny Yoro, ada Harry Maguire, kita masih menanti kembalinya Lisandro Martinez. Manchester United sejauh ini menurut gue pemain yang secara konsisten, bahkan tampil secara umum ya, secara keseluruhan tampil luar biasa di semua pertandingan yang Manchester United lakukan adalah Matthijs de Ligt. Pahlawan juga bagi Manchester United yang berhasil terhindar dari kekalahan di pertandingan yang dinamikanya naik turun cukup drastis ya, menghadapi Tottenham Hotspur. Pemain yang juga memiliki karakter kuat, pemain yang menurut gue seorang pemenang, dan sempat juga gue katakan bisa jadi calon kapten Manchester United di masa mendatang. Ini memang sangat-sangat spesial. Di salah satu wawancara, de Ligt mengatakan kalau saat ini dia berusia 26 tahun dan dia berpikir kalau dia ini mulai memasuki tahun-tahun terbaiknya di karir sepak bolanya, baik itu secara fisik dan juga secara mental. Dia juga sudah merubah pola pikirnya, mindsetnya, dan dia saat ini yang ingin dilakukan adalah secara simpel, jangan buat kesalahan. Dan dia ingin melakukan hal yang baik ya, sebanyak mungkin. Jadi dia betul-betul ingin memenuhi periode saat ini dengan hal positif. Dia ingin meminimalisir kesalahan yang dilakukan. Jadi dia memang fokus betul di permainannya di atas lapangan terutama. Nah, salah satu hal penghambat menurut gue dari Matthijs de Ligt ini adalah cedera. Dan kita lihat ketika dia tampil luar biasa, ketika dia tampil fit gitu dari sisi fisik, menurut gue dia menjadi pemain yang sangat penting. Dan oleh karena itulah penting bagi tim kepelatihan Manchester United, manajemen Manchester United juga memperhatikan ini keadaan fisik, situasi kebugaran dari seorang Matthijs de Ligt. Jangan sampai dia jatuh, jangan sampai dia drop, jangan sampai dia cedera. Sehingga pemakaiannya dalam tanda kutip, artinya supaya dia ini bermain begitu, ini juga harus diperhatikan. Tidak dalam setiap pertandingan ini dia diberi kesempatan yang banyak secara berurutan. Salah satu faktor terbesar menurut gua yaitu adalah ya Manchester United yang tampil sekali sepekan. Ini juga salah satu faktor penting, tapi harus diperhatikan betul ketika misalnya Manchester United musim depan tampil di Eropa, karena jadwal akan juga semakin padat. Nah, Matthijs de Ligt pun juga mengatakan seperti itu. Saya memiliki sangat sedikit cedera ya di tahun-tahun belakangan, dan sebelumnya ini memberikan memang semacam kayak tantangan untuk badannya, untuk fisiknya ketika dia dalam periode cedera yang cukup parah gitu ya. Di tahun ini dia bisa melakukan preparasi ataupun persiapan yang penuh. Ditambah lagi Matthijs de Ligt juga semakin mengerti klub dan juga kompetisinya, dan dia semakin percaya diri dan dia yakin dia bisa menjadi lebih dominan. Nah, ini luar biasa dan mengingatkan gue juga ya. Jadi Sobat Football United yang mengikuti Manchester United sudah dari lama, bahwa back tangguh asal Belanda itu kan bukan hanya
oke, saat ini kita punya Matthijs de Ligt yang gue bisa bilang dia back tangguh lah. Memang harus dibuktikan lebih panjang lagi, tapi nampaknya prospek itu sangat besar peluangnya, potensinya sangat luar biasa. Nah, balik lagi nih, ingin gue bahas juga bagaimana di periode sebelumnya ada Jaap Stam ya kan, Jaap Stam tuh kalau ada chance-nya kan, Jaap Stam is a big Dutchman, kan lagunya seperti itu tuh chance-nya. Nah, Jaap Stam juga memiliki pendapat terkait dengan Matthijs de Ligt, seorang pemain yang sangat luar biasa. Dia masih seorang talenta, tapi dia ini sangat dewasa, tenang dengan bola, agresif di dalam duel, dan dia melihat permainan. Jadi ini juga merupakan salah satu kekuatan dari Matthijs de Ligt. Dia pintar ya, dia bisa membaca situasi, dia bisa membaca permainan dengan baik. Dia sudah melakukan hal tersebut yang dibutuhkan untuk mencapai sesuatu. Dan yang paling penting adalah kualitasnya. Menurut Jaap Stam ya, dia akan cocok di sini, di Manchester United, di mana Jaap Stam juga sebagai mantan pemain, dia membaca situasi klub, situasi liga, dan dia merasa bahwa Matthijs de Ligt ini akan cocok di Manchester United. Dia harus melakukannya untuk dirinya dia sendiri, tapi saya berpikir kalau dia pemain yang tentu saja cocok di sini. Dia merupakan tipe pemain yang setiap manajer ingin bekerja sama dengan dia. Ya, dia didatangkan di periode dari Erik ten Hag. Erik ten Hag sangat menginginkan pemain ini, sempat juga dikaitkan dengan Manchester United di periode-periode sebelumnya, tapi akhirnya bisa datang ya, walaupun pada saat itu dia tidak memiliki preseason yang penuh bersama dengan Bayern Munchen karena mungkin ada cedera, gue lupa pada saat itu, tapi yang jelas dia tidak secara penuh, dan ini mempengaruhi penampilannya di musim pertama di Manchester United. Tapi setelah dia mendapatkan preseason yang penuh musim ini ya, bisa dilihat dia sangat luar biasa, dan pujian dari Jaap Stam dan juga penilaian menurut gue ini menjadi hal yang juga penting bagi Matthijs de Ligt, bahwa dia dipandang bahwa dia ini cocok karakternya dengan Manchester United. Saat ini Matthijs de Ligt ya memiliki kontrak jangka panjang di Manchester United, dan menurut gua dia kontraknya by the way sampai dengan 2029 ya, praktis masih 4 tahun lagi. Saat ini dia baru berusia 26 tahun, dan ketika dia 4 tahun lagi maka dia akan berusia 30 tahun. Pada saat itu gue berpikir dia pastinya akan lebih matang lagi di Manchester United, dia akan lebih dewasa lagi, dan bukan tidak mungkin pada saat itu dia sudah memiliki peran yang lebih penting di Manchester United. Ada satu hal sebelum gue akhiri video ini yang harus juga, karena kan kita menginginkan Matthijs de Ligt begini dan begitu, dan dia memiliki potensi, kita harapkan akan lebih bagus lagi dan lebih panjang lagi di Manchester. Tapi jangan lupa, dia juga membutuhkan 2 hal menurut gue. Nomor 1 adalah support, tentu saja dari komponen klub. Dan nomor 2, dia ini seorang pemenang. Menurut gue dia seorang pemenang. Dia juga akan melihat ya bagaimana progres perkembangan dari Manchester United. Sebagai pemain, sebagai individu, tentu saja dia juga ingin memenangkan gelar-gelar ya kan, baik itu secara individu ataupun juga secara klub. Ya, ini hal yang sangat wajar, dan banyak pemain juga kan menginginkan hal tersebut, sehingga gue berpikir dia akan melihat hal ini, dan gue harapkan di situ ya Manchester United bisa memenuhinya. Saat ini Manchester United misalnya ya masih dalam tahap konsolidasi, membangun ulang klub ini, tapi di periode selanjutnya, katakanlah 1 tahun 2 tahun setelah ini, Manchester United ya tahun depan bisa kembali lagi ke Eropa, bermain di Champions League ya kan, sehingga pemain-pemain seperti Matthijs de Ligt ini juga merasa ya dia cocok berada di klub sebesar Manchester United ini, karena klub ini bisa tampil juga di kompetisi yang tertinggi di Eropa, di Champions League, dan juga trofi. Menurut gue juga hal yang penting ya, karena pemain yang punya karakter pemenang, mereka ya ingin menang juga, dan ini yang harus diperhatikan oleh Manchester United. Kurang lebih seperti itu ya, membahas terkait dengan Matthijs de Ligt. Video ini gue dedikasikan untuk sahabat gue MG Hendra Putra, yang pernah beberapa kali ya menjadi bintang tamu, menjadi tamu gue di Piala Dunia Qatar kemarin, karena kita sama-sama fans ataupun juga ya fans lah dari tim nasional Belanda ya, menyukai tim nasional Belanda juga.
sempat beberapa kali gue ajak untuk mengisi di channel ini, membahas juga ya terkait dengan tim nasional Belanda. Pernah juga gue ketika vlog nonton di stadion di Semarang, gue ajak juga bersama dengan MG di sana. MG telah meninggalkan kita semua. Kabar yang sangat menyedihkan, benar-benar membuat gue sedih betul, karena dia merupakan sahabat bagi gue, dan bahkan gue sudah anggap seperti kakak gue sendiri. Dan video kali ini yang gue bahas Matthijs de Ligt, Jaap Stam, tim nasional Belanda yang ada kaitannya dengan Manchester United, ini gue bikin spesial dan gue dedikasikan untuk almarhum. Gue juga minta Sobat Football United untuk doakan ya, semoga ya dia mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan selanjutnya. Sekian dulu, terima kasih banyak Sobat Football United. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.